Jangan berkedip, karena dalam hitungan detik, satu kapal akan hilang tanpa jejak di tengah laut yang gelap. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada yang bisa menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk kalian semua. Di episode kali ini, kita akan masuk ke fase paling menegangkan, saat semuanya benar-benar dimulai. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap langkah. Semoga yang sedang berjuang dimudahkan jalannya, dan yang sedang lelah segera dipulihkan. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Sebelum kita lanjut, like dulu kalau kalian suka cerita penuh strategi dan ketegangan seperti ini. Tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang akan bertahan sampai akhir? Dan jangan lupa subscribe, karena cerita ini akan semakin gelap dan semakin brutal di episode berikutnya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Pada mulanya, samudra tampak seperti biasa. Tenang, luas membentang tanpa batas. Seakan-akan merestui pelayaran besar yang tengah dijalankan armada itu. Airnya berkilau di terpa cahaya surya yang condong ke barat. Dan angin berhembus lirih dari buritan, mendorong layar-layar besar yang terpasang pada tiang-tiang kokoh Jung Majapahit. Para awak kapal, yang sejak pagi bergelut dengan tali temali dan kemudi, mulai merasakan ketenangan yang menina bobokan. Seolah perjalanan kali ini akan berlangsung tanpa gangguan. Burung-burung laut masih tampak berputar di kejauhan, dan ombak yang menyentuh lambung kapal hanyalah riak kecil yang bersahabat, seperti sapaan lembut dari samudra yang luas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Perlahan, tanpa aba-aba, angin mulai berubah tabiat. Hembusannya yang semula lembut mulai terasa lebih berat, membawa hawa dingin yang tidak biasa bagi pelayaran di lintang itu. Seorang jurumudi tua yang telah kenyang pengalaman mengarungi berbagai samudra, mengangkat wajahnya dan memandang ke cakrawala. Alisnya mengerut dan napasnya tertahan sejenak. Ia mengenali tanda itu. Tanda yang tidak diajarkan oleh kitab manapun, melainkan oleh waktu dan pengalaman panjang menghadapi murka lautan. Di ufuk barat, garis langit yang semula jernih mulai diselubungi kabut kelabu yang perlahan menebal, seperti tirai yang ditarik oleh tangan tak kasat mata. Di atas geladak, suara-suara mulai berubah. Tali temali yang tadinya bergesekan ringan, kini berderit lebih keras, dan layar-layar besar yang semula mengembang anggun mulai bergetar, menahan desakan angin yang semakin kuat. Para awak saling berpandangan, membaca kecemasan yang sama di mata satu sama lain. Tidak ada yang berani bersuara lantang, namun kegelisahan mulai menjalar seperti api kecil yang merambat di antara jerami kering. Seorang prajurit muda menggenggam gagang tombaknya lebih erat, meski ia tahu senjata itu tak akan berguna melawan amukan samudra. Tak lama kemudian, riak kecil di permukaan air berubah menjadi gelombang yang mulai meninggi. Pada awalnya, hanya satu atau dua gelombang yang datang lebih besar dari biasanya, menghantam lambung kapal dengan suara berat yang menggema di dalam rongga kayu. Namun, setelah itu, gelombang demi gelombang datang silih berganti, semakin tinggi dan semakin kuat. Seakan-akan samudra mulai bangkit dari tidurnya yang panjang. Jungjung besar yang sebelumnya berlayar dengan anggun, kini mulai bergoyang. Lambungnya mengerang setiap kali dihantam air yang semakin beringas. Perintah mulai terdengar di geladak, tegas dan cepat. "Kencangkan layar, ikat semua muatan." Suara seorang nayaka kapal menggema, mencoba mengatasi deru angin yang semakin liar. Para awak segera bergerak. Tangan mereka cekatan menarik tali, mengikat peti-peti barang, dan memastikan tidak ada yang terlepas ketika gelombang semakin menggila. Keringat bercampur dengan percikan air asin, membasahi tubuh mereka yang mulai diliputi ketegangan. Setiap orang memahami, tanpa perlu diucapkan, bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar perubahan cuaca biasa. Langit yang tadi cerah,
kini berubah muram. Awan-awan hitam menggulung dari kejauhan, bergerak cepat, seperti pasukan bayangan yang hendak menelan seluruh cakrawala. Cahaya surya perlahan meredup, tertutup oleh selubung kelabu yang semakin pekat. Dunia seolah kehilangan warnanya, digantikan oleh bayang-bayang yang menekan dari segala arah. Angin meraung lebih kencang, menyusup ke setiap celah, menggoyangkan tiang-tiang kapal dan memaksa layar-layar berderak keras menahan tekanan yang semakin besar. Di tengah kekacauan yang mulai terbentuk itu, seorang sosok berdiri di haluan kapal utama. Wira. Pandangannya lurus ke depan, menembus kabut dan gelombang yang mulai meninggi. Rambutnya yang terikat di belakang kini terurai sebagian, diterpa angin yang semakin ganas. Ia tidak bergerak mundur, tidak pula menunjukkan keraguan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah firasat yang dingin dan tajam, seperti ujung keris yang menyentuh kulit tanpa melukai. Ia tahu, apa yang datang ini bukan sekedar badai biasa. Ini adalah ujian pertama yang dikirim oleh samudra, seolah ingin mengukur seberapa kuat tekad armada yang berani melintasi wilayahnya. Gelombang berikutnya datang lebih besar, menghantam haluan dengan kekuatan yang membuat seluruh kapal bergetar hebat. Air laut menyembur ke atas geladak, membasahi siapapun yang tidak sempat menghindar. Teriakan terdengar di sana-sini, bukan karena kepanikan semata, melainkan karena peringatan, agar semua tetap waspada, agar tidak ada yang lengah dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat. Tali temali berderak, kayu kapal mengerang, dan suara angin yang meraung menyatu menjadi satu simfoni keganasan yang menggetarkan jiwa. Sementara itu, di kejauhan, kapal-kapal lain dalam armada mulai tampak samar. Jarak di antara mereka perlahan melebar. Bukan karena kehendak para awak, melainkan karena dorongan gelombang dan arus yang mulai tidak bersahabat. Sinyal-sinyal sederhana yang biasa digunakan untuk menjaga formasi mulai sulit terlihat, tertelan oleh kabut yang semakin tebal dan hujan tipis yang mulai turun, seperti pertanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Wira mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para nayaka di sekelilingnya. Suaranya tidak perlu keras, namun cukup tegas untuk dipahami di tengah riuh badai yang mulai bangkit. Ia memerintahkan agar formasi tetap dijaga, agar tidak ada kapal yang terpisah sejauh mungkin. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyadari bahwa menjaga kesatuan armada di tengah amupan samudra bukanlah perkara mudah. Laut memiliki kehendaknya sendiri, dan tidak selalu sejalan dengan keinginan manusia. Gelombang demi gelombang terus datang, semakin tinggi, semakin berat, seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk bernapas lega. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya, dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakkan dada. Para awak kapal mulai merasakan kelelahan, namun tidak ada yang berani berhenti. Di tengah keadaan seperti itu, satu kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal. Tali yang terlepas, layar yang robek, atau langkah yang terpeleset bisa berarti nyawa yang melayang ke dalam kedalaman samudra yang tak terduga. Dan disitulah, di tengah awal dari keganasan yang baru saja bangkit, semua orang mulai menyadari satu hal yang tidak dapat mereka hindari. Laut tidak lagi bersahabat. Ia telah membuka wajah aslinya. Wajah yang tidak mengenal belas kasihan, yang menguji setiap jiwa yang berani melintasinya. Apa yang sebelumnya hanya riak kecil, kini telah berubah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan bahwa setiap mil yang mereka tempuh ke depan akan dipenuhi oleh ujian yang semakin berat. Gelombang pertama itu bukanlah yang terbesar, bukan pula yang paling mematikan. Namun cukup untuk memberi peringatan bahwa samudra sedang bangun dan ia sedang mengamati, mengukur, menilai, dan menunggu siapa yang akan runtuh lebih dahulu. Gelombang yang semula hanya mengguncang perlahan, kini berubah menjadi tenaga yang memaksa setiap jung berjuang mempertahankan haluannya. Di tengah deru angin yang semakin menggila, barisan armada yang sebelumnya tersusun rapi laksana barisan prajurit di daratan mulai goyah. Jarak antar kapal tidak lagi dapat dijaga dengan mudah. Arus bawah laut menarik sebagian jung menjauh,
sementara gelombang yang datang dari arah berlawanan mendorong yang lain keluar dari garisnya. Apa yang sebelumnya tampak sebagai satu kesatuan, kini perlahan berubah menjadi gugusan kapal yang terombang-ambing tanpa kepastian jarak. Di atas geladak kapal utama, aba-aba mulai terdengar lebih sering dan lebih tegas. Para nayaka kapal berteriak memberi perintah. Suara mereka harus menembus gemuruh angin yang seakan hendak menelan setiap kata. "Pertahankan haluan, jangan biarkan layar terlepas," seru seorang perwira laut dengan suara serak. Tangannya menunjuk ke arah layar utama yang mulai bergetar keras. Para awak segera bergerak, menarik tali temali dengan tenaga penuh. Telapak tangan mereka memerah karena gesekan, namun tak seorang pun mengeluh. Mereka tahu, dalam keadaan seperti ini, kelengahan sekecil apapun bisa berujung pada kehancuran. Di buritan, jurumudi berjuang menjaga arah kapal. Tongkat kemudi yang panjang bergetar hebat setiap kali gelombang besar menghantam lambung. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan dorongan air yang ingin memutar haluan keluar dari jalur yang telah ditentukan. Keringat bercampur air laut mengalir di wajahnya, namun matanya tetap fokus ke depan, mencari celah di antara gelombang untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak hanya melawan air dan angin, tetapi juga melawan ketidakpastian yang semakin membesar. Sementara itu, di kejauhan, beberapa jung mulai tampak terpisah lebih jauh. Kabut yang turun bersama hujan tipis membuat pandangan semakin terbatas. Isyarat bendera yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar kapal kini sulit terlihat. Bahkan bunyi trompet kerang yang ditiup sebagai tanda pun kerap tenggelam oleh raungan badai. Satu demi satu, hubungan antar jung mulai terputus. Bukan karena mereka tidak berusaha, melainkan karena alam tidak lagi memberi ruang untuk koordinasi yang rapi. Wira berdiri tegak di haluan kapal utama. Matanya menyapu ke segala arah, mencoba memastikan posisi setiap jung yang masih dapat dilihat. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para nayaka di sekelilingnya. Perintah harus disampaikan dengan cepat, tanpa ragu, karena waktu untuk berpikir panjang hampir tidak ada. "Rapatkan barisan sebisa mungkin, jangan biarkan ada yang terpisah terlalu jauh." Suaranya terdengar tegas, meski harus bersaing dengan gemuruh angin. Para pembawa pesan segera berlari di atas geladak yang licin, menyampaikan perintah itu ke setiap bagian kapal. Namun menjaga formasi di tengah amukan samudera bukanlah perkara mudah. Gelombang datang tanpa pola yang dapat diprediksi, menghantam dari berbagai arah. Satu jung bisa terdorong maju beberapa depa, sementara yang lain tertahan atau bahkan terdorong mundur. Arus laut yang kuat di bawah permukaan bekerja seperti tangan tak kasat mata yang menarik dan mendorong kapal-kapal itu keluar dari barisan. Setiap upaya untuk merapatkan kembali formasi terasa seperti melawan kehendak yang jauh lebih besar. Di salah satu jung yang berada di sisi kiri armada, seorang nayaka muda berusaha keras mengendalikan awaknya yang mulai diliputi kecemasan. "Jangan panik! Ikuti aba-aba!" teriaknya, meski suaranya sempat tertelan angin. Ia sendiri merasakan ketegangan yang sama, namun sebagai pemimpin di kapal itu, ia tidak boleh menunjukkannya. Ia mengarahkan beberapa awak untuk menurunkan sebagian layar, agar kapal tidak terlalu terbawa oleh angin yang semakin kuat. Keputusan itu diambil cepat. Terlambat sedikit saja, layar bisa robek dan kapal akan kehilangan kendali sepenuhnya. Di kapal lain, situasinya tidak kalah genting. Sebuah gelombang besar datang menghantam dari sisi kanan, membuat kapal miring tajam. Beberapa awak terjatuh, tergelincir di atas geladak yang basah. Teriakan terdengar ketika salah satu dari mereka hampir terseret ke laut. Namun dengan sigap, rekannya menarik lengannya sebelum tubuhnya benar-benar terlempar keluar. Nafas mereka terengah, jantung berdegup kencang, namun tidak ada waktu untuk berhenti. Mereka segera kembali ke tugas masing-masing, karena gelombang berikutnya sudah datang mengancam. Di kapal utama, seorang nayaka senior mendekati Wira. Suaranya harus dikeraskan agar terdengar. "Gusti, kita mulai kehilangan jarak antar jung. Jika badai ini semakin kuat, kita bisa tercerai-berai," katanya dengan nada serius. Wira tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju ke kejauhan, mencoba membaca gerakan gelombang dan arah angin. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan berputar cepat.
Menjaga formasi berarti mempertahankan kekuatan armada. Namun memaksakan hal itu di tengah badai bisa berujung pada kehancuran yang lebih besar. Akhirnya, ia menarik nafas dalam dan memberikan perintah yang tegas. Utamakan keselamatan setiap jung. Jaga jarak yang aman, namun jangan hilang arah. Kita bertemu kembali setelah badai mereda. Keputusan itu bukan tanpa resiko. Namun dalam keadaan seperti ini, memaksakan kesatuan yang kaku justru bisa memecah semuanya sekaligus. Lebih baik setiap kapal bertahan dengan caranya sendiri, daripada hancur bersama dalam satu kesalahan besar. Perintah itu segera disampaikan ke seluruh bagian kapal, lalu diteruskan sebisa mungkin ke jungjung lain melalui isyarat yang masih dapat dilakukan. Namun, tidak semua kapal dapat menerima pesan itu dengan jelas. Beberapa hanya menangkap sebagian, sementara yang lain sama sekali tidak melihat isyarat tersebut. Ketidakpastian mulai menjadi bagian dari setiap keputusan yang diambil. Gelombang semakin meninggi, kini mencapai ketinggian yang membuat setiap jung terasa kecil dan rapuh. Setiap kali kapal naik ke puncak gelombang, pandangan ke kejauhan terbuka sesaat, memperlihatkan posisi beberapa jung lain yang masih bertahan. Namun ketika kapal turun ke lembah di antara gelombang, semuanya kembali hilang dari pandangan, seolah-olah mereka sendirian di tengah samudra yang tak bertepi. Di tengah kekacauan itu, waktu seakan berjalan lebih lambat, namun juga terasa begitu cepat. Setiap detik dipenuhi oleh keputusan, oleh usaha untuk bertahan, oleh harapan bahwa kapal di sebelah masih ada di sana. Namun perlahan, harapan itu mulai diuji. Jarak antar ujung semakin sulit dipastikan. Beberapa kapal yang tadi masih terlihat, kini menghilang di balik dinding air yang tinggi. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih bertahan atau sudah terseret lebih jauh oleh arus yang ganas. Wira menggenggam erat sisi haluan. Matanya tidak pernah berhenti bergerak. Ia menyadari, inilah saat di mana armada benar-benar diuji. Bukan oleh musuh yang dapat dilihat, tetapi oleh kekuatan alam yang tidak dapat dilawan secara langsung. Formasi yang selama ini menjadi kekuatan mereka, kini tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya. Setiap jung harus menjadi benteng bagi dirinya sendiri. Setiap awak harus menjadi penjaga bagi keselamatan mereka masing-masing. Dan disitulah, di tengah gelombang yang terus meninggi dan angin yang semakin liar, armada itu mulai kehilangan bentuknya sebagai satu kesatuan. Mereka masih bergerak ke arah yang sama, masih memiliki tujuan yang sama, namun tidak lagi dalam barisan yang utuh. Samudra telah mulai memisahkan mereka, perlahan namun pasti. Menguji, apakah kekuatan mereka benar-benar berasal dari kebersamaan atau dari ketahanan masing-masing dalam menghadapi badai yang tak kenal ampun. Di haluan, Wira berdiri tegak. Kedua kakinya tertanam kuat pada papan geladak yang licin oleh air laut. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya terurai di terpa angin. Namun pandangannya tetap lurus menembus gelapnya cakrawala. Ia tidak memandang ke belakang, tidak pula menoleh mencari kepastian dari kapal-kapal lain yang kini entah berada di mana. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, menembus badai itu. Bukan menghindar, bukan bersembunyi, melainkan melawan arus yang mencoba memecah dan menenggelamkan mereka. Seorang nayaka kapal mendekat, berpegangan pada tiang agar tidak terjatuh. "Gusti, angin semakin tidak menentu. Kita bisa kehilangan kendali bila terus dipaksa ke depan," teriaknya. Suaranya hampir lenyap di telan gemuruh badai. Namun Wira tidak segera menjawab. Ia menatap gelombang yang datang silih berganti, memperhatikan iramanya, mencari celah di antara keganasan itu. Ia tahu, melawan laut bukanlah perkara kekuatan semata, melainkan membaca kehendaknya, memahami kapan harus menahan dan kapan harus menembus. Sebuah gelombang besar datang dari arah depan, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Para awak berteriak memberi peringatan. "Gelombang besar di haluan!" Suara itu memicu gerakan cepat di seluruh geladak. Beberapa awak segera merapatkan pegangan mereka. Yang lain menundukkan tubuh, bersiap menghadapi hantaman.
Dalam sekejap, air laut menghantam haluan dengan kekuatan yang mengguncang seluruh kapal. Jung itu terangkat sejenak, lalu jatuh keras ke bawah, membuat papan-papan kayu berderak seperti akan terbelah. Namun di tengah guncangan itu, Wira tetap berdiri. Tubuhnya sempat tergoyah, namun ia segera menegakkan kembali sikapnya. Tangannya mencengkeram tali yang terpasang di sisi haluan, menjaga keseimbangan. Di matanya, badai itu bukan sekedar ancaman, melainkan ujian yang harus dilewati. Ia tahu jika mereka memilih untuk berbalik arah sekarang, bukan hanya jarak yang hilang, tetapi juga kehormatan dan tekad yang telah mereka bawa sejak keberangkatan. Hadapkan haluan ke gelombang, jangan biarkan sisi kapal menerima hantaman penuh. Akhirnya ia berseru, suaranya tegas dan tak terbantahkan. Perintah itu segera diteruskan ke buritan kepada jurumudi yang masih berjuang mempertahankan kendali. Dengan susah payah, kemudi diarahkan mengikuti perintah itu, membuat Jung menghadapi gelombang dari depan, bukan dari samping yang lebih berbahaya. Keputusan itu beresiko, namun lebih baik menghadapi hantaman langsung daripada terguling oleh gelombang dari sisi. Para awak bergerak dengan cepat, meski tubuh mereka sudah mulai kelelahan. Tangan-tangan mereka menarik tali temali, menyesuaikan layar agar tidak terlalu menangkap angin yang berlebihan. Beberapa layar diturunkan sebagian, menyisakan cukup tenaga untuk menjaga laju tanpa kehilangan kendali. Setiap gerakan dilakukan dengan ketelitian, karena kesalahan kecil dapat berujung pada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di tengah badai. Angin terus berubah arah. Kadang datang dari samping, kadang dari belakang. Membuat kapal harus terus menyesuaikan diri. Jurumudi berteriak memberi aba-aba. Suaranya serak, namun tetap jelas. Ia membaca arah arus dan angin, mencoba menjaga keseimbangan antara dorongan dan hambatan. Di tangannya, tongkat kemudi bukan sekadar alat, melainkan penentu hidup dan mati seluruh awak kapal. Di tengah semua itu, Wira tidak pernah meninggalkan posisinya di haluan. Ia berdiri sebagai penanda arah, sebagai titik fokus bagi semua yang berada di kapal itu. Para awak yang sempat diliputi ketakutan mulai menemukan kembali keberanian mereka setiap kali melihat sosoknya yang tak bergeming. Dalam badai sebesar itu, keberanian seorang pemimpin bukan hanya soal perintah, tetapi juga tentang kehadiran, tentang berdiri di tempat paling berbahaya dan tetap tidak mundur. Gelombang berikutnya datang lebih besar lagi, seakan-akan samudra tidak ingin memberi jeda. Jung itu terangkat tinggi, lalu jatuh dengan hentakan yang membuat beberapa peti di geladak bergeser. Seorang awak kehilangan pijakan dan terjatuh keras, namun segera ditarik oleh rekannya sebelum terseret lebih jauh. Teriakan dan peringatan terus terdengar, bercampur dengan suara kayu yang berderak dan angin yang meraung tanpa henti. Di kejauhan, kilatan petir mulai terlihat, membelah langit yang gelap. Cahaya itu hanya berlangsung sesaat, namun cukup untuk memperlihatkan betapa besarnya gelombang yang mengelilingi mereka. Dalam kilatan itu pula, bayangan Jung lain sempat terlihat, jauh, samar, dan segera menghilang kembali di telan kegelapan. Pemandangan itu menyadarkan semua orang bahwa mereka tidak sendirian, namun juga tidak cukup dekat untuk saling menolong. Seorang prajurit yang berdiri tidak jauh dari Wira menatap ke arahnya dengan mata penuh tanya. Gusti, sampai kapan kita bertahan seperti ini? Suaranya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena kelelahan yang mulai merayapi tubuhnya. Wira menoleh sejenak, menatapnya dengan pandangan yang tajam namun tenang. Sampai laut sendiri memberi jalan. Jawabnya singkat, namun cukup untuk menguatkan hati siapapun yang mendengarnya. Jawaban itu bukan sekedar kata-kata, melainkan keyakinan yang ia pegang teguh. Wira tahu, badai tidak akan berlangsung selamanya. Namun sebelum saat itu tiba, mereka harus bertahan. Bukan dengan berharap, tetapi dengan bertindak. Setiap keputusan yang ia ambil harus tepat. Setiap perintah harus jelas. Karena di tengah kekacauan seperti ini, keraguan adalah musuh yang paling berbahaya.
Waktu berlalu tanpa terasa, terhanyut dalam ritme badai yang tak kenal henti. Para awak mulai merasakan kelelahan yang dalam. Otot-otot mereka menegang, napas mereka berat. Namun tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menyerah. Mereka terus bergerak, terus bekerja, terus melawan. Karena mereka tahu, selama kapal itu masih berdiri, selama kemudi masih dapat digerakkan, harapan masih ada. Dan di tengah semua itu, Wira tetap berdiri di haluan, menghadapi badai yang terus menguji batas kekuatan mereka. Ia tidak lagi melihat badai sebagai musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai rintangan yang harus dilalui. Setiap gelombang yang datang bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk ditembus. Setiap hembusan angin bukan untuk dilawan secara membabi buta, tetapi untuk dimanfaatkan sebisa mungkin. Itulah pilihan yang ia ambil. Pilihan untuk maju, meski segala sesuatu di sekelilingnya seakan memaksa untuk mundur. Dan pilihan itu, cepat atau lambat, akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi seluruh armada yang kini tersebar di tengah samudera yang tak kenal ampun. Karena dalam badai sebesar itu, hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan keluar sebagai pelaut yang ditempa oleh laut, atau menjadi bagian dari kisah yang tenggelam bersama gelombang. Senja yang semula hanya meredup perlahan, kini lenyap tanpa bekas, ditelan oleh gumpalan awan hitam yang menggulung dari segala penjuru. Tidak ada garis batas antara langit dan samudera. Keduanya menyatu dalam kelam yang pekat, seakan dunia berhenti memiliki arah. Cahaya surya yang tersisa tenggelam begitu saja, tanpa warna jingga, tanpa kehangatan, hanya meninggalkan bayangan dingin yang merambat ke setiap sudut geladak. Dalam waktu yang singkat, malam turun, bukan sebagai pergantian waktu yang biasa, melainkan sebagai selubung yang menutup segala petunjuk bagi siapapun yang berada di tengah lautan luas. Di atas jung utama, para awak mulai merasakan perubahan itu bukan hanya pada pandangan, tetapi juga pada hati mereka. Jika siang tadi badai masih dapat dilawan dengan mata yang awas dan perhitungan yang jelas, maka kini kegelapan menambah satu musuh baru, ketidakpastian. Tidak ada lagi bintang yang bisa dijadikan penunjuk arah. Tidak pula rembulan yang biasanya menjadi sahabat para pelaut. Semuanya tertutup oleh awan tebal yang tak memberi celah sedikit pun bagi cahaya untuk menembus. Jurumudi yang sejak tadi berjibaku dengan kemudi, kini mengangkat wajahnya ke langit, mencoba mencari petunjuk yang biasanya selalu ada. Namun yang ia dapati hanyalah hitam yang dalam, tanpa satu titik terang pun. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menggenggam tongkat kemudi dengan lebih erat. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak lagi dapat mengandalkan petunjuk langit. Ia hanya bisa merasakan arah melalui gelombang dan angin, mengandalkan naluri yang ditempa oleh pengalaman panjang. Tidak ada bintang, Gusti, ucapnya dengan suara berat, hampir seperti bisikan yang tertelan angin. Kita kehilangan panutan arah. Kata-kata itu sederhana, namun maknanya mengguncang. Bagi para pelaut, kehilangan bintang berarti kehilangan panduan utama, kehilangan cara untuk memastikan arah pelayaran. Tanpa itu, setiap gerakan bisa membawa mereka semakin jauh dari tujuan, atau bahkan menuju bahaya yang tak terlihat. Wira berdiri tidak jauh dari haluan. Tubuhnya masih tegak meski kelelahan mulai merayapi. Ia menatap ke depan. Namun yang ia lihat tidak lebih dari bayangan gelap yang bergerak bersama gelombang. Tidak ada garis horizon, tidak ada titik acuan. Hanya suara, deru angin, hantaman air, dan gelegar petir yang sesekali membelah langit. Memberi cahaya sesaat yang justru memperlihatkan betapa kacau keadaan di sekitar mereka. Dalam kilatan petir itu, dunia tampak seperti lukisan yang retak. Gelombang menjulang tinggi, buih putih berhamburan, dan bayangan kapal yang tampak kecil di tengah amukan yang begitu besar. Namun sebelum mata sempat menangkap lebih banyak, cahaya itu lenyap, dan kegelapan kembali menguasai segalanya. Perintah mulai berubah. Jika sebelumnya mereka berusaha menjaga arah dan formasi, kini fokus bergeser pada bertahan hidup dalam kegelapan. Pasang obor di sisi geladak, jaga agar tidak padam.
seru seorang Nayaka. Beberapa awak segera menyalakan obor dengan susah payah, melindungi nyala api dari terpaan angin dengan tubuh mereka sendiri. Cahaya yang dihasilkan tidak besar, namun cukup untuk menerangi sebagian geladak, memberi sedikit kepastian bagi langkah kaki yang harus terus bergerak. Namun cahaya itu juga memperlihatkan sesuatu yang lain. Wajah-wajah tegang, mata yang mulai diliputi kelelahan, dan gerakan yang tidak lagi secepat sebelumnya. Kegelapan bukan hanya menyulitkan penglihatan, tetapi juga menggerogoti semangat. Dalam gelap, imajinasi bisa menjadi musuh, membesar-besarkan setiap suara, setiap bayangan, setiap kemungkinan yang belum tentu nyata. Di kejauhan, suara trompet kerang sempat terdengar, samar dan terputus-putus. Seseorang mencoba memberi tanda, mencoba memastikan bahwa mereka tidak sendirian. Namun arah suara itu sulit ditentukan. Dalam kegelapan seperti ini, suara bisa datang dari mana saja, dipantulkan oleh angin dan gelombang. Beberapa awak menoleh ke arah suara itu, berharap melihat cahaya dari jum lain. Namun yang mereka dapati hanyalah gelap yang sama pekatnya. Apakah itu dari kapal kita atau dari yang lain? Tanya seorang prajurit dengan nada ragu. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Ketidakpastian itu menggantung di udara, menambah beban yang sudah berat. Di buritan, jurumudi mulai mengandalkan perasaan terhadap gerakan kapal. Ia merasakan setiap getaran, setiap perubahan arah gelombang, mencoba menafsirkan apa yang tidak bisa dilihat. Tangannya tidak pernah lepas dari kemudi, meski otot-ototnya mulai terasa kaku. Ia tahu, jika ia lengah sedikit saja, kapal bisa berputar tanpa kendali, atau bahkan menerima hantaman dari sisi yang bisa membalikkan semuanya. Wira melangkah perlahan di sepanjang geladak, memastikan setiap bagian kapal tetap dalam kendali. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya cukup untuk memberi ketenangan. Ia menyentuh bahu seorang awak yang hampir terjatuh, membantu yang lain bangkit kembali setelah tergelincir. Dalam kegelapan itu, sentuhan dan kehadiran menjadi lebih berarti daripada kata-kata panjang. Jaga posisi kalian. Dengarkan aba-aba. Jangan bergerak tanpa perintah. Ucapnya dengan suara yang tenang namun tegas. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, kekacauan bisa muncul bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Jika setiap orang bergerak tanpa arah, maka kehancuran akan datang lebih cepat daripada badai itu sendiri. Gelombang tidak berhenti. Justru dalam kegelapan, setiap hantaman terasa lebih berat, lebih mengejutkan. Tanpa melihat datangnya gelombang, tubuh harus bersiap setiap saat, menahan guncangan yang bisa datang tiba-tiba. Beberapa awak mulai mengikatkan diri mereka pada tiang atau tali, memastikan mereka tidak terlempar ketika kapal terguncang lebih keras dari sebelumnya. Hujan turun semakin deras, menambah lapisan dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Air mengalir di geladak, membuat setiap langkah semakin berbahaya. Namun tidak ada yang bisa dilakukan selain terus bertahan. Dalam kondisi seperti itu, waktu kehilangan maknanya. Tidak ada yang tahu berapa lama malam itu akan berlangsung. Berapa lama mereka harus bertahan dalam kegelapan tanpa arah. Di tengah semua itu, pikiran tentang kapal-kapal lain mulai muncul kembali. Apakah mereka masih bertahan? Apakah mereka juga terjebak dalam kegelapan yang sama? Ataukah ada yang sudah terseret lebih jauh, hilang tanpa sempat memberi tanda? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban, namun tetap menghantui, muncul di sela-sela usaha untuk tetap fokus pada tugas masing-masing. Wira kembali berdiri di haluan, meski kini yang ia hadapi bukan lagi pemandangan, melainkan kehampaan. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, merasakan angin yang menerpa wajahnya. Dalam gelap itu, ia mencoba merasakan arah, bukan dengan mata, tetapi dengan naluri. Ia mengingat kembali pelajaran-pelajaran lama, tentang membaca arah angin, tentang mengenali irama gelombang, tentang bertahan ketika semua petunjuk hilang. Ketika ia membuka matanya kembali, tidak ada yang berubah di sekelilingnya. Kegelapan masih sama pekatnya. Namun dalam dirinya ada keteguhan yang tidak goyah.
Ia tahu, malam ini bukan tentang menemukan arah, melainkan tentang tidak kehilangan kendali. Selama kapal itu tetap tegak, selama awaknya tetap bergerak, mereka masih memiliki kesempatan untuk melihat pagi. Dan disitulah, di tengah malam tanpa bintang, tanpa arah, tanpa kepastian, armada itu benar-benar diuji. Bukan hanya oleh badai, tetapi oleh ketahanan jiwa mereka sendiri. Kegelapan menjadi cermin yang memperlihatkan siapa yang tetap teguh dan siapa yang mulai goyah. Malam itu belum berakhir, dan di dalamnya samudra seakan berbisik tanpa suara, mengabarkan bahwa ujian yang sesungguhnya masih belum mencapai puncaknya. Malam masih menyelimuti samudra dengan kelam yang tak bertepi. Ketika tanda itu muncul, tanda yang pada awalnya begitu samar hingga nyaris diabaikan. Di antara deru angin dan hantaman gelombang yang tak kunjung reda, sebuah cahaya kecil yang biasanya terlihat di kejauhan mendadak lenyap. Bagi mata yang tidak terlatih, itu mungkin hanya kebetulan, tertutup oleh ombak atau kabut yang semakin tebal. Namun bagi mereka yang telah lama hidup di atas laut, hilangnya satu cahaya di tengah armada bukanlah hal sepele. Itu adalah pertanda. Seorang awak yang berjaga di sisi geladak mengernyitkan dahi. Matanya menyipit mencoba menembus gelap. Ia mengusap air hujan dari wajahnya, memastikan penglihatannya tidak tertipu oleh percikan air. Namun setelah beberapa saat, ia tetap tidak menemukan cahaya itu kembali. Nafasnya tertahan, dan tanpa menunggu lebih lama, ia berlari menuju Nayaka yang memimpin jaga malam. Gusti, satu lampu jum di sisi timur tidak terlihat lagi. Ucapnya dengan suara tertahan, seolah-olah takut bahwa kata-kata itu sendiri bisa mengundang kenyataan yang lebih buruk. Ia menggertakkan rahang, lalu memerintahkan, "Tiup trompet kerang, beri tanda." Seorang awak segera mengambil kerang besar dan meniupnya sekuat tenaga. Suaranya menggema, panjang dan berat, berusaha menembus jarak yang kini tak terlihat. Semua yang berada di geladak menahan napas, menunggu balasan. Biasanya, dalam keadaan normal, jawaban akan datang dalam hitungan detik. Satu tiupan dari arah yang sama, menandakan bahwa kapal itu masih ada, masih mendengar, masih bertahan. Namun malam itu berbeda. Tidak ada balasan. Hanya angin yang terus meraung, seakan menelan suara itu tanpa sisa. "Tiup lagi!" perintah Nayaka. Kali ini lebih keras. Trompet kembali ditiup, lebih panjang, lebih kuat. Beberapa awak lain ikut berteriak, memanggil, meski mereka tahu suara mereka mungkin tidak akan sampai. Namun tetap saja mereka melakukannya. Seolah-olah dengan begitu mereka bisa menarik kembali sesuatu yang mulai menghilang. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Kabar itu segera sampai ke Wira. Ia melangkah cepat ke sisi geladak, pandangannya tajam meski tidak ada yang bisa dilihat. "Kapan terakhir terlihat?" tanyanya singkat. Nayaka itu menunduk sejenak, mencoba memastikan ingatannya. "Sebelum gelombang besar tadi, Gusti. Setelah itu, hilang." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk menggambarkan betapa tipisnya batas antara terlihat dan lenyap di tengah badai seperti ini. Wira tidak segera berbicara. Ia memandang ke arah kegelapan, seolah-olah berharap bisa memaksa matanya melihat lebih jauh dari yang mungkin. Namun yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan muncul. Kapal itu mungkin terseret arus menjauh, mungkin kehilangan kendali, atau kemungkinan terburuk yang tidak ingin diucapkan oleh siapapun. "Terus beri tanda, jangan berhenti." Akhirnya ia berkata. Suaranya tetap tenang, namun ada beban yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Perintah itu dijalankan tanpa ragu. Trompet ditiup berulang kali, suara-suara dipanggil ke arah gelap. Namun semuanya kembali tanpa jawaban. Waktu berjalan, namun tidak membawa perubahan. Gelombang tetap datang, angin tetap menggila, dan kegelapan tetap menutup segala kemungkinan untuk melihat. Di antara semua itu,
satu kenyataan mulai meresap ke dalam hati setiap orang di atas kapal. Jung itu tidak lagi bersama mereka. Entah terseret jauh, entah tertelan, atau entah berada di tempat yang tidak dapat mereka jangkau. Seorang awak muda menelan ludah. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Apakah mereka masih hidup?" Tidak ada yang langsung menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tak terjawab. Karena dalam keadaan seperti ini, harapan dan kenyataan seringkali berjalan di arah yang berbeda. Di buritan, jurumudi tetap memegang kemudi. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia juga mendengar tentang Jung yang hilang itu. Ia pernah melihat kapal itu sebelumnya, mengenal sebagian awaknya, bahkan sempat bertukar kata sebelum badai datang. Kini, dalam sekejap, semua itu seakan terhapus, digantikan oleh kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Jangan biarkan pikiranmu terpecah, gumamnya pada dirinya sendiri, memaksa fokus kembali ke tugas. Namun ia tahu, kehilangan satu kapal bukan hanya kehilangan jumlah, melainkan juga kehilangan bagian dari kekuatan dan semangat yang mereka bawa bersama. Di geladak, beberapa awak mulai mengikat tali lebih erat. Bukan hanya untuk menjaga muatan, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tidak lagi hanya melawan badai, tetapi juga bayangan akan nasib yang bisa menimpa siapa saja di antara mereka. Setiap gelombang yang datang kini terasa seperti ancaman yang lebih nyata. Karena mereka tahu, satu kapal telah menjadi bukti bahwa laut bisa mengambil tanpa memberi tanda. Wira berdiri kembali di haluan. Namun kali ini, sikapnya sedikit berbeda. Ia masih tegak, masih tegas. Namun dalam diamnya ada sesuatu yang lebih berat. Ia tahu, sebagai pemimpin, ia tidak boleh menunjukkan keraguan. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa armadanya tidak lagi utuh. Ujian yang mereka hadapi telah melampaui sekadar badai. Ini adalah ujian tentang kehilangan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Dalam benaknya, ia membayangkan Jung yang hilang itu. Awak-awaknya, Nayaka yang memimpin. Suara-suara yang kini tak lagi terdengar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin tidak akan pernah tahu. Namun satu hal yang pasti, laut telah mengambil bagian pertama dari perjalanan mereka. Catat posisi terakhirnya. Perintahnya akhirnya. Suaranya kembali tegas. Jika kita selamat dari badai ini, kita akan mencarinya. Kata-kata itu bukan janji kosong, melainkan tekad yang dipegangnya erat. Meski dalam hati ia tahu, peluang untuk menemukan kembali kapal itu semakin kecil seiring waktu. Gelombang terus datang, seakan tidak peduli pada apa yang baru saja terjadi. Badai tidak berhenti untuk memberi waktu berduka. Laut tidak menunggu manusia untuk memahami kehilangan mereka. Ia terus bergerak, terus menguji, terus mengambil. Dan disitulah, di tengah malam yang masih pekat dan badai yang belum mereda, armada itu merasakan untuk pertama kalinya arti dari kehilangan yang nyata. Bukan lagi ancaman yang dibayangkan, melainkan kenyataan yang telah terjadi. Satu Jung telah hilang, tanpa jejak, tanpa suara terakhir yang bisa diingat, tanpa kesempatan untuk berpamitan. Sejak saat itu, setiap orang di atas kapal menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar perjalanan berat. Ini adalah pertarungan di mana laut akan mengambil satu persatu jika mereka tidak cukup kuat untuk bertahan. Dan kehilangan pertama itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena samudera tidak pernah berhenti pada satu korban. Ia hanya sedang memulai. Menjelang fajar, deru angin yang sepanjang malam meraung tanpa henti mulai mereda, perlahan namun pasti, seakan-akan samudera kelelahan oleh amukannya sendiri. Gelombang yang semula menjulang tinggi, kini masih bergulung, namun tidak lagi dengan keganasan yang sama. Hujan yang sejak malam mengguyur tanpa jeda, berubah menjadi rintik yang jatuh pelan, menyisakan kabut tipis yang menggantung di atas permukaan air.
Dalam peralihan itu, langit yang sebelumnya gelap pekat mulai menunjukkan semburat cahaya kelabu di ufuk timur. Pertanda bahwa malam akhirnya melepaskan cengkeramannya. Di atas jung utama, para awak yang sejak tadi bertahan tanpa henti mulai merasakan perubahan itu dengan kelegaan yang bercampur kelelahan. Beberapa di antara mereka menurunkan bahu yang sejak lama tegang, menarik napas panjang, seolah baru diizinkan menghirup udara dengan tenang. Namun, tidak ada suara kemenangan, tidak ada senyum lega yang utuh. Mereka terlalu lelah dan terlalu sadar bahwa apa yang telah terjadi semalam belum sepenuhnya berakhir. Wira berdiri di haluan. Tubuhnya masih basah oleh sisa hujan dan percikan laut. Ia memandang ke arah timur, menunggu cahaya pertama yang akan membuka kembali pandangan mereka terhadap samudra yang luas. Dalam diamnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pada laut, tetapi pada dirinya sendiri dan pada armada yang ia pimpin. Malam telah mengubah banyak hal, dan ia tahu ketika cahaya datang, perubahan itu akan terlihat dengan jelas. Perlahan, cahaya fajar mulai menyapu permukaan laut, mengusir kegelapan yang selama ini menyembunyikan segalanya. Kabut tipis yang menggantung di atas air berkilau diterpa sinar pertama, menciptakan pemandangan yang hampir tampak damai, bertolak belakang dengan keganasan yang baru saja terjadi. Namun keindahan itu hanya berlangsung sesaat, karena seiring bertambahnya cahaya, kenyataan mulai terungkap satu persatu. Di kejauhan, bayangan jungjung lain mulai terlihat, namun jumlahnya tidak seperti sebelumnya. Seorang awak yang berdiri di sisi geladak menyipitkan mata, mencoba menghitung. 1, 2, 3. Suaranya pelan, namun cukup untuk menarik perhatian yang lain. Beberapa awak ikut menghitung. Mata mereka bergerak dari satu bayangan ke bayangan lain yang muncul dari balik kabut. Semakin lama mereka menghitung, semakin berat napas yang mereka tarik. Tidak lengkap, gumam seseorang. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kata-kata itu menyebar tanpa perlu diulang. Semua orang dapat melihatnya sendiri. Armada yang berangkat dengan kekuatan penuh kini tampak terpecah. Jumlahnya berkurang, jaraknya tidak lagi teratur. Beberapa jung berada terlalu jauh, beberapa terlalu dekat, dan beberapa tidak terlihat sama sekali. Wira tidak berkata apa-apa. Ia melangkah maju sedikit, matanya menelusuri cakrawala yang kini mulai terbuka. Ia mencoba mengingat posisi setiap jung sebelum badai memisahkan mereka. Mencoba mencocokkan dengan apa yang kini terlihat. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa bukan hanya satu yang hilang. Berapa yang tidak tampak? Tanyanya akhirnya. Suaranya datar, namun berat. Seorang Nayaka yang berdiri tidak jauh darinya menunduk sejenak sebelum menjawab. Lebih dari 1, Gusti, katanya pelan. Beberapa tidak terlihat sejak malam. Jawaban itu menggantung di udara, membawa beban yang tidak ringan. Jika 1 jung hilang adalah luka, maka lebih dari 1 adalah kenyataan yang harus diterima dengan hati yang lebih kuat. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan yang meledak. Hanya keheningan yang dalam, seolah-olah setiap orang sedang mencerna apa yang telah mereka kehilangan. Di beberapa bagian geladak, awak mulai memeriksa keadaan kapal. Tali temali yang sempat terlepas diperbaiki, layar yang rusak diperiksa, dan muatan yang bergeser dikembalikan ke tempatnya. Gerakan mereka lambat, bukan karena malas, tetapi karena tubuh mereka telah terkuras oleh perjuangan semalam. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan tali membutuhkan tenaga yang lebih dari biasanya. Namun pekerjaan itu tetap dilakukan, karena mereka tahu bertahan hidup tidak berhenti ketika badai reda. Justru setelah itu, mereka harus memastikan bahwa kapal masih layak untuk melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, beberapa jung yang masih terlihat mulai berusaha mendekat, perlahan dan hati-hati. Tanpa perlu perintah yang panjang, mereka memahami bahwa setelah badai, langkah pertama adalah berkumpul kembali.
menghitung siapa yang tersisa, dan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Isyarat sederhana mulai digunakan kembali. Kain dikibarkan, suara trompet ditiup, kali ini dengan harapan yang lebih nyata karena pandangan sudah terbuka. Satu persatu, jungjung itu mendekat. Meski tidak semuanya dapat kembali dalam jarak yang dekat. Arus masih kuat, dan gelombang meski lebih tenang tetap menyulitkan pergerakan. Namun usaha itu terus dilakukan, karena setiap kapal yang kembali terlihat adalah tanda bahwa tidak semua hilang. Wira mengamati semua itu dengan saksama. Dalam benaknya, ia mulai menyusun kembali kekuatan yang tersisa. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa armada ini tidak lagi sama seperti saat mereka berangkat. Mereka telah kehilangan, bukan hanya kapal, tetapi juga orang-orang yang mengisinya, tenaga, dan mungkin juga sebagian dari keyakinan mereka. Seorang prajurit mendekat. Suaranya pelan, namun penuh makna. Gusti, apakah kita akan kembali? Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung keraguan yang kini mulai muncul di hati banyak orang. Setelah apa yang terjadi, pilihan untuk mundur terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Wira menoleh, menatap prajurit itu dengan pandangan yang dalam. Ia tidak langsung menjawab. Ia kembali memandang ke laut, ke arah di mana matahari kini mulai naik, menyinari permukaan air yang perlahan tenang. Dalam cahaya itu, ia melihat bukan hanya apa yang hilang, tetapi juga apa yang masih ada. Kita belum selesai. Akhirnya ia berkata, suaranya tenang namun tegas. Selama masih ada Jung yang berdiri, selama kita masih bisa berlayar, kita terus maju. Jawaban itu tidak disertai dengan teriakan atau semangat yang membara. Namun justru karena ketenangannya, kata-kata itu terasa lebih kuat. Para awak yang mendengarnya saling berpandangan. Mereka tahu keputusan itu tidak mudah. Namun mereka juga tahu, mereka mengikuti seorang pemimpin yang tidak goyah meski badai telah merenggut sebagian dari mereka. Matahari kini semakin tinggi, mengusir sisa-sisa kabut. Laut tampak lebih tenang, hampir seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang berada di atas junjung itu, pagi ini bukanlah pagi yang biasa. Ini adalah pagi yang membawa kenyataan baru, bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Dan disitulah, di bawah cahaya pagi yang tampak damai, armada itu berdiri dengan bentuk yang baru. Tidak lagi utuh, tidak lagi sempurna, namun masih bertahan. Mereka telah melewati malam pertama ujian dari samudra, namun juga telah membayar harga yang tidak kecil. Apa yang terjadi semalam bukanlah akhir. Justru itu adalah awal. Awal dari perjalanan yang akan terus menguji, memecah, dan menuntut lebih banyak lagi dari setiap jiwa yang berani melangkah ke dalamnya. Karena laut tidak pernah memberi ujian tanpa kelanjutan. Ia hanya membuka gerbang pertama untuk sesuatu yang jauh lebih besar di depan. Pagi telah datang, namun tidak membawa kemenangan. Yang tersisa bukan lagi armada yang utuh, melainkan barisan yang telah retak oleh malam. Laut tidak mengamuk tanpa maksud. Ia memilih, ia menguji, ia mengambil, perlahan tanpa tergesa. Dan mereka yang masih berdiri di atas junjung itu, kini mengerti satu hal yang tak bisa lagi diabaikan. Ini bukan sekedar pelayaran, melainkan pertarungan panjang melawan sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Wira menatap cakrawala yang kini terbuka, namun hatinya tahu, di balik ketenangan itu, samudra masih menyimpan ujian berikutnya. Karena badai pertama telah lewat, dan mereka berhasil bertahan. Namun harga yang dibayar baru permulaan. Menurut kalian, keputusan Wira untuk tetap maju, apakah itu keberanian atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Aku akan baca semuanya. Like kalau kalian ingin lanjut melihat bagaimana armada ini bertahan dari ujian berikutnya. Subscribe sekarang, karena di episode selanjutnya, musuh mereka bukan hanya laut, tapi sesuatu yang menunggu di baliknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.